alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian wirid bulanan Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Serambi Mekah Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, dengan izin Allah kita alhamdulillah masih sehat, masih diberi kesempatan, masih diberi daya dan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka mengkaji kitab suci kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita menerima hidayah yang hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal pada hari ini adalah kalau dia judul usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Judulnya usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Bakod itu kajiawa Ustaz Ba'abana tentang rahmat ko Ustaz. Aku memang paralu bahwa mendapatkan rahmat atau indah. Sehingga kajiawa judulnya usaha untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut. Nah, kita mulai dari keinginan. Pertama, keinginan umat Islam kepada Allah. Kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 286 atau ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, itulah isi di antara doa manusia kepada Allah, terutama awal umat Islam. Nah, di antara doa tadi, wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Nah, ya baru tuh doa seluruh umat Islam atau seluruh manusia. Itu doa yang diminta, yang dimohonkan oleh umat manusia, terutama awak umat Islam kepada Allah. Salah satu mintanya warhamna, kasih kami rahmat atau rahmati kami. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 109. Nah, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Ikut ndak satunya yang baca doa aku khusus orang beriman. Kalau nanti tadi itu kebanyakan orang, termasuk orang Islam. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau nang sebentar khusus untuk orang beriman model doanya. Rabbana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah kami, ampuni dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Kalau nanti tadi orang banyak itu minta jadi baban kau tak sesuai jinyo, minta yang takaiko itu. Pokoknya ingin mencari yang enggak ringan lah gitu. Nah, tapi kalau orang beriman dia minta diampuni dosanya, lalu diagihnya rahmat. Makanya Allah nak ngatakan satu orang itu ada sebagian itu orang yang beriman. Nah, sekarang coba kita lanjut dengan ayat 118. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Jadi doanya Nabi kita atas perintah Allah, wakul, ucapkan takaiko Muhammad minta takaiko Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sehingga Nabi mengajarkan kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji di Pilarijo tadi itu baca seperti kau tidak mulai korban bunyinya Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Pemahaman maka kan itulah keinginan Allah sendiri yang menyuruhkan Nabi awal. Orang beriman minta itu, kebanyakan manusia jo minta warhamna. Jadi Bapak Ibu cuman beko betulnya acarunya. Sebelum masuk kepada ausawu awak untuk mendapatkan rahmat Allah, kita lanjut dulu. Kau doa baru keinginan manusia, keinginan orang beriman, keinginan Nabi kepada Allah mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu melalui doa baru. Ya, itu doa meminta, belum usaha. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lanjut dulu dengan surah An-Nur, surah yang ke-20 sampai ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kira-kira. Ya sebagai mubalik hamba pulang berkecen, hamba menyampaikan anan dikecen Allah dalam Al-Quran. Coba pandangan Bapak Ibu jaya nan sabanta ko anan tadapurkan dewa, anan tahayati dewa, anan tarenungkan dewa. Hai orang-orang yang beriman, ya, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu menggiring awak, setan itu mengarahkan awak, setan itu memalingkan awak dari kebenaran, nyubau awak menuju segala perbuatan yang berbentuk keji dan munkar. Apa saja.
Biar ketek, biar gadang, biar setengah bagai. Pokoknya ba'a usau nawak lakukan, karaju nawak buat, obi nawak lakukan, batantangan ju agamo. Nah, setiap karaju awak yang salah tadi, biar yang keji dan yang mungkar, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ya, ma zaka minkum min ahadin abada. Ndak seorang pun yang bisa berhasil dari perbuatan keji mungkar tadi kalau ndak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Salamulamu. Itu maka kecil tadi awak mesti merebut, awak mesti mendapatkan rahmat Allah. Kalau ndak dapat itu, kesalahan tadi ndak hilang, ndak berhasil. Nah, ambo bacakan pada Bapak Ibu sebuah hadis. Iyo mau catat pada buku. Kalau hadis memang lunaku dan boleh lunapari, tapi mencatat yang. Nah, ambo catat, mau bacakan pada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu disabda beliau, qaribu wasaddidu. Ulang balik ya. Qaribu wasaddidu. Bahasa awaknya, biasa-biasa sajalah kamu sekalian di dalam mendekatkan diri qarib kepada Allah. Wasadidu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian terhadap apa yang kalian yakini. Sadid, kebenaran. Nah, biasa-biasa sajalah awak di dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah awak dengan anan awak yakini. Apa sebab? Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah deh kalian, annahu layanjua ahadum minkum bi amalihi, ya, bahwa sesungguhnya tidak seorang pun di antara kamu sekalian yang akan selamat bi amalihi, karena amal perbuatannya. Qalu, ada sahabat yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, qala wala ana, dan tidak juga saya. Illa, illa kuna wa kaji. Kata Nabi, illa ayata ghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada awak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dapat rahmat dari Allah, ya mulai tadilah banyak dosa awak semacam belum dihilangkan oleh Allah, belum dibersihkan itu. Mazaka minkum min ahadin abada. Awak kau merdeka dulu kan berkat rahmat Allah juga kau. Nah, kini rahmat Allah lah dicabut lah, datang orang menjajah tadi. Ati boleh orang menjajah negara balik aset-aset negara awal lah dia mulai lah dikuasai di orang lain. Dakwah masih orang luar lain. Ya rahmat lah dia ambil, lah dia Allah balik. Dulu rumah tangga dengan rahmat Allah nyaman. Nah, kini rahmat diambil lalu ya ada berantakan. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi rahmat Allah yang kita sangat awak butuhkan kepada Allah. Makanya kajian tadi ausaunan harus awak lakukan. Mas sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana, tidak juga saya, kata Nabi, illa ayataghammadani Allahu, ya, kecuali jika Allah melimpahkan bi rahmatin minhu wa fadlin, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Allah. Jadi awak kadang-kadang rahmatku bacayahan saja, rahmatku bacampaan saja, lah dapat pelapelo. Padahal awak kau bisa hidup nyaman, bisa hidup tentram, bisa menatap masa depan awak hanya karena rahmat Allah.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu pengantar dari kajian tadi untuk mengantarkan awak kepada judulnya, kepada usaha yang harus awak lakukan untuk mencapai rahmat tadi. Usaha dan harus awak lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah yang sangat mahal tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi awak baca tadi ayat apa kali tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Arti tadi dong. Allah tidak akan memberikan beban kepada awak kalau awak tidak sanggup. Artinya usaha nang kau lakukan kini bare apa ringan? Bare lu ngadu nang bagi enggak ana bare. Enggak tuh kayu baterete itu. Nah, bila dikecen tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada awak kalau tidak sanggup. Jadi setiap anak kau kerjaan bare atau ringan. Masya Allah, Masya Allah. Bare ringan tu di awak ukuran nyonyo tu. Urang sedang basamangit, baban bare jadi ringan nyo tu bare. Ringan dinyo. Awak sedang maleh, baban bare, baban ringan jadi ringan atau bare. Nah. Urang sedang basamangit, baban bare ringan tersurinya. Urang sedang maleh, baban ringan bare tersurinya. Jadi bare ringan tu ukurannya dewa nam penting anan diagi oleh Allah kawa pada hakikatnya tabau de awak. Sanggup awak. Karena tidak akan berikan beban kepada awak kalau awak tidak sanggup. Bahkan. Kabar sampai dah. Jadi kaji nang kamu sampai ku bahare ku karingan kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Unda nak bawa sampai na usaha bodoh Tapi lah kecil dari Allah lah kecil dari la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan magikan baban ko kawa doha. Kalau awak tak sanggup. Jadi kalau Allah magian kawa tando ba. Bare ringan. Allahu Akbar Allah. Jadi bare ringan tu dia awak ukurannya tu. Tergantung sadang kondisi awak ketika itu. Jadi ayunan dibebankan oleh Allah berapa doa hakikatnya awak bisa. Jadi kalau anda kerajaan berarti awak sedang bermasalah. Ibulah banyak nak kari sapu di rumah banyak nak kari tapi dek karena pikiran sedang pusing ladi pakau kau dek lagi jadi dia tak sapu juga laman dulu. Nah, dia kata iya aja leh tu. Tak sapu laman itu. Bahak panu lah hangit kau mesti juga awak jadi. Kau punya. Nah dulu bahasa serak rimah di rumah pada ringan menyepu tu. Bakon tak tersapu, bakon barek jadinya kondisi sedang nak mood keceran. Nah jadi kalau banyak kerja bapak ibu nanti bangkalai sebenarnya awak sedang bermasalah. Ya itu awak sedang bermasalah. Kula tinggal sebenarnya awak sedang bermasalah. Jadi akhirnya kerajunan ringan pun lah terasa barek untuk mengarajukan. Nah, kena kamu kira pun awak lain. Mereka mungkin ngaji pun tak sampai ngaji pun doang. Jadi apa itu sen dalam Al-Quran kau kita masuk tak haji nak baca tadi itu tak mungkin kalau awak tak sanggup Allah suruh awak mengerajukan seperti itu. Tapi dia awak sedang tak elok, sedang tak ada persiapan, semacam jadi barek kesadallahnya. Kita masuk dalam apa Al-Quran tu barek terasa kalau masalah banyak. Ibu anda akan masuk dengan lain juga masalah nak masuk kecil tetangga aja nak terdengar. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ia lagi kan sampai ndak kau?
Kajian judulnya tadi usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang mau yakin itu saja nya. Ndak kan diagi baban ko kalau oleh Allah kawan ndak kan disuruh bagi oleh Allah mengaraja kalau awak ndak mampu. Tandonyo awak mampu. Tapi bama ko ndak awak karajukan lantaran kondisi awak yang sedang tidak stabil. Kondisi awak yang sedang tidak dalam keadaan normal. Kalau masalah lo, sehingga ndak adu nang tak kaca si Allah joleh. Nah, kebagian nomornya. Nah, baik Bapak Ibu, yang nomor 1 usaha untuk mendapatkan rahmat Allah ko, ayo Bapak Ibu, banyaklah minta ampun kepada Allah. Banyak istighfar. Ya, mari kita buka surat. Ya, mari kita buka surat An-Naml, surat 27. Ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Jadi sejak dari dahulu zaman Nabi Soleh pun demikian, banyak orang yang berputus asa, banyak orang yang singkeh pangana, banyak orang yang menempuh jalan pintas. Yo ada masalah capek mengambil jalan pintas walaupun melakukan pelanggaran terhadap agama. Hendaknya cuba minta ampun kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan bapak dan ibu, padahal dosa beliau sudah dijamin ampun dahulu, sekarang dan yang akan datang disebut dengan maksum. Namun beliau tetap istighfar dan taubat kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Karena nanti kaja dari istighfar itu adalah rahmat Allah. Ada awak sampili membaca astaghfirullah. Padahal dalam mampu untuk bisa istighfar, sedang mencuci bisa istighfar, sedang memasak bisa istighfar, sedang menyapu halaman, menyapu rumah bisa istighfar. Kok gata muncul kalau tidak memakai CN murang? Ibu menggalak nambo? Nambo na ibu galaan. Tak boleh, tapi kemari kita boleh. Nah, ada bawa ngaji pula kecil je dulu ambo, kecil Allah. Nama sampai kawaknya boleh cukup untuk diri ambo. Jadi engkau jauh dari rahmat karena awak jarang minta ampun kepada Allah. Bila kecil Nabi 70 sampai 100 kali setiap hari. Padahal beliau sudah dapat jaminan dari Allah dari dosa-dosa beliau dahulu, sekarang dan yang akan datang. Awak nak tu jaminan tu. Maka kini banyak orang tak donan tanam di rumah, tak tanam. Lepas cucu kemari tak je tanam, pindah lo cucu cik lain tak je tanam. Ibu galak aja ambo. Kita pergi lo malala ke panjang. Sebenarnya mencari ketenangan aja tu. Bila dikecil Nabi, nan dikatakan dosa itu adalah sesuatu yang ada dalam hati awak dan awak hendak ingin orang lain tahu. Itu yang membuat awak gelisah. Itu yang membuat awak tidak nyaman.
Jadi makanya perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, nak takana ada dosa-dosa kesalahan ya Allah, tapi nak jadi gini ya Allah, ampuni ambu, ampuni ambu, ampuni ambu, ampuni ambu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Tak takana ada mula bara-bara dosa ambu kaya kesalahan pun. Nak tahu ya Allah, ambu banyak minta ampun salah kepada Engkau ya Allah. Tak ada masalah, boleh kedua-duanya. Dia muncul jadi juati jadi nabi itu muncul itu mengarik hati pun tak sama-sama orang parah. Jadi itu tak kami laki-laki mencari orang-orang pakai tidak senereh. Gue tidak tahu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi itu tidak astagfirullah namanya. Lah boleh ya sebetulnya lagi jawabannya singkat-singkat saja. Tak panjang begitu ngata. Jadi hati dengan mulut dengan perbuatan satukan bahwa minta ampun kepada Allah. Nah, jadi kaji kon ndak buru-buru kok kaji kon ndak kaji ambu ngaji ndak ada buru-buru kini le apa santai saya ngaji tapi cie poin tu setiap nan awak sampaikan cobalah terapkan dalam kehidupan awak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang perlu Bapak Ibu amalkan dalam diri awak. Ndak bare-bage dong. Nah, meminta ampun, bayangkan tuh. Cuma bayangkan kalau dosa nan awak karajokan, apa banyak istighfar tadi. Kalau ndak kebayang dewa dosa awak, seran saja pada Allah, ndak tahu kode ya Allah. Kalau bara dosa nan bukan karajo ndak takana le ya Allah. Engkau yang lebih tahu, simpanan nadu di engkau nabi, utusan engkau malaikat engkau banyak mencatat, dia pun ndak takana le ya Allah. Cuma sedikit dosa nan tak karajo dia yang sengaja ndak sengaja, yang nampak ndak nampak, tolong ya Allah, ampuni dosa aku. Nah, jadi saya membaca astagfirullah karena seperti yang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Usaha yang harus awak lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, sekarang masuk yang kedua. Tadi aja kajian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban kepada awak kalau awak tidak sanggup. Tandunya kalau Allah menyuruh awak mengerjakan itu, tandu apa tadi itu? Tandu awak sanggup. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh sanggup awak terindah nan kedua. Mari kita buka surat Yasin. Surat yang ke-36 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan azab yang datang akhirat agar kamu mendapat rahmat. Alai bisa awak meninggalkan segala nan dilarang yang menyebabkan awak disiksa kalau awak karajukan. Akan tak baik-baik itu dah meninggal nan dilarang. Ribah atau gunjang itu disuruh atau dilarang bu? Iyo ibu tinggal atau itu ibu kakak? La ilaha illallah. Ayolah paharah penyakit nampak. Disuruh meninggal itu loh nanti awai. La ilaha illallah. Oh, iyalah sasa ngomong mengaji mereka ni. Pokoknya ndak barek bahagia dah, kalau barek ndak disuruh oleh Allah dah. Cuma lah jale, alba disuruh dilarang mengalajan, itu malah nak dikiak-kiaknya.
Itu baca roh Allah ka memberikan rahmatnya kawa, disuruh meninggalkan segala nan dilarang, malah itu nan awa-awai. Di rumah nyantok-antok saja jo suaminya. Di luar suami orang digatuh-gatuh. Aba ala caru ni kuha. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, nanti nendak boleh dengan kaca ringan meninggal tu, ndak barek bagi meninggal do. Cuma dah awak bakar rajo, Badut tu disuruh dilarang, Bu. Bu. Badut tu disuruh dilarang. Dilarang, tapi ringan deh Ibu mengarajo nampak dah, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari mana ni kok? Wah sarang jalan kedua saya rumah lu. Alah nak dilarang, nak dikakuk-kakuk. Tinggal sela nak dilarang. Ini kaca, do. Jadi mungko sadonya. Nah, jadi baca Allah kamagi awak rahmat. Kalau nanti disuruh, hendak lo pari dipasuh lo oleh Allah. Tunggu tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hendak kan diagi awak baban ko Allah kalau mampu. Cuma lain mampu awak meninggal tapi awak hendak namuh meninggal. Tapi jauh malah awak dari rahmat. Makanya Allah sampaikan sesudah itu, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kasbah awaknya adalah tangan mencancang, bau mampu. Dekatnya dek karena Jawa lah dilarang wak kakok juo, nah disuruh wak tinggalkan, nah dilarang wak kakok dibaca tuh boleh. Cara enggak, do dia awaknya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan awak do kalau indah awak sendiri nambah usaha untuk merubah. Jadi kok seandainya gagal Ustaz Radison kok membina jamaah wajar sajunya. Lain yang disuruh, lain yang dikaca. Lain yang ditagah itu, lain yang diawai. Tapi nyaman ibu ngaji gini ndak kok. Dah bentuk ibu ndak selesai duduk adalah laga lisan bentuk duduk nanti baru api nampak dah boy. Bapak Mursal, sehat-sehat. Nah, dulu Pak Ibu awak mengaji pula kecil saja dari dulu mau membina awak. Nang mingguan boturi katampe awak sorang-sorang. 6 bulanan awak datang kemari. 6 tahunan awak di sana awak sekali setahun. Begini-gini awak. Lain wadilkan sakunya. 6 mingguan dek kan awak banyak tak mungkin menuri aku tiap minggu awak jauh habis piti awak bebo. Abialah bope menurutkan 6 bulanan Maria silaturahmi model ikut ini bawa keluarga bawa kawan awak sama-sama awak 6 tahunan berkuat silau-silau kawan awak biar nanda ke biar nanda jauh sekali setahun jangan banyak-banyak habis kalori awak ini. Nah jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu yang kedua usaha yang harus awak lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jauhkanlah diri awak segala dari yang dilarang. Kalau lah jale dilarang Pak Ibu jadi kakok jual. Contoh cek lainnya kata Allah dalam Al-Quran nan ibu-ibu kok ibu banyak kayak ibu alamatkan di dalam surah An-Nur itu nah enggak boleh kata Allah ibu mangke kaki kaki. Yo mangke kaki kaki itu bawa jalan tuh dengan gemulai ada muka. Jalan tuh dengan sederhana. Kalau di Minang banyak kita kaki dan pun tak lupa. Alah, akini dibawa ibu de orang ke lapangan suruh mangke kaki tinggi-tinggi, ke muka, ke belakang, ke suak, ke kida. Apa kok ringan ibu mengarahkan itu? Allah melarang awak jangan diangkat kaki. Ada awak malah bangkit tinggi-tinggi. Itu baca Allah kamagi awak rahmat.
Ada apa-apa betul lo baba bilian saja orang rumah dia di kenalian orang. Tanya na, pai kama ko pia jawab ke situ dah manga kau situ begitu. Oh, dah boleh tu. Ah, itu kan dia pemimpin Pak Namo tu mah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku mengalah taruih. Hah? Itu pun. Iya kan itu yang berkecil tadi. Jadi masalahnya rahmat. Inilah masalah mak pria saja yang dilarang di mungku awak sadu Allah itu. Tak ada yang di belakang awak, ada di mungku awak. Ada ke awak tak maunya mengecek. Ada ke orang di tak buka gigi galak-galak mengecek juga. Dia menangkut tene ibu kau. Yo rindu ambo kini ba awak pada pek rahmat. Nah kalau yo jauhilah segalonan dilarang. Tindak sabananya kan awak rumah awak tu awak tuan rumah tu awak rajona. Cuman peluang tu awak nama lagi. Contoh ibu ya datang orang ke rumah awak katanya, maaf bapak, maaf ibu mengganggu sebentar. Kurang salah mbaknya dah. Tapi betul basona mengganggu sebentarnya. Atau kecewa silahkan. Kan awak nanti ingat. Kalau kecewa mengganggu sebentar, silahkan kecewa kan awak nanti ingat. La ilaha illallah. La ilaha illallah ba'ala carune ku ha. Dia pun tu serang saja datang ke rumah tu, maaf mengganggu sebentar, mohon maaf aku tak bisa digaduh roh. Awak di rumah awak di kitchen menggaduh awak, silakan ini. Kan awak yang salah tu. Makanya doa aku kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Diurang nang masuk ke rumah awak tu indak sembarang orang do orang beriman nang kadatang. Pokoknya awak mintakan ampun mereka kepada Allah. Cuba buka surat Nuh surat 71 ayat terakhir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nampak dia tu. Silakan datang ke rumah hamba dengan iman, insya-Allah. Ya nak doa kepada Allah, kalau datanglah ke rumah hamba tamu dan apa, tapi iman. Kita doakan kepada Allah. Di samping awak mendoakan ampunan kepada untuk diri awak, untuk orang tua awak, yang masuk ke rumah awak doakan. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'min. Jadi dek bapak ibu tidak ada membaca doa. Akhirnya lah pada sembarang orang tu nak naik ke rumah. Anak lebih banyak tukang gibah datang ke rumah. Tak boya, itu jawabannya boya. Doa selama tadi boya, insyaAllah mudah-mudahan kamu ibu nanti akan berubah jadi orang-orang beriman. Pernah di rumah bukan 2 kali sepekan datang ke rumah hari Arba'ah. Siapa yang datang? Penyetor Al-Quran. Hari Sabtu, siapa yang datang? Pencari ilmu ibadah haji. Tak ada pakai kursi ke, tak ada air bagi nak bayang tu. Kadang-kadang tak selesai lu duduk lantagak lu buti dulu. Doa
Padang Arafah mau baju. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, jadi sekolah kadang-kadang tidak ada selektif, si anak datang ke rumah, dia karena awak tidak pernah memohon kepada Allah. Akhirnya dikirim sembarang orang ke Allah bermahal, tukang ujian kan paling banyak. Nah, sudah yang kedua sudah tukang ujian adalah tukang kredit. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau nampak jadi makro dari itu, terlanjut usahawan. Tadi yang pertama, banyaklah istighfar kepada Allah, banyaklah minta ampun kepada Allah supaya Allah berikan rahmatnya kepada awak. Yang kedua, jauhilah segala dilarang. Jauhilah, jangan dikakuk juga, jangan lah dilarang tinggal selalai, tidak disuruh dia mengarajon, meninggal saja olehnya. Nampak doa kan dek banyak tabalik, nan disuruh hendak bakaca, nan dilarang itu nan bawai. Nah, sekarang nang ketiga Bapak Ibu. Kuncinya ada di nang ketiga beko tu. Di mana beko bisa menjabar sadunya, ada yang ketiga. Yaitu, mari kita buka surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat 200 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Makanya ndak bisa awak merubah diri karena awak setiap hari pengajian tak ada serius untuk mendengarkan firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya itulah kunci mengecewakan tadinya di awak kasadonyo. Nah, jadi orang tak ada yang serius menengah kaji. Walaupunlah kamari pai mengaji, tarangalo Ustaz Kotibo lah tibolo di sinan, tarangalo Ustaz Kotibo lah tibolo di sinan. Tapi tibo di sinan tetap indah je dapat rahmat karena awak tak serius mengikuti kajian yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Jadi awak mako jauh dari rahmat Allah, situlah persoalannya Bapak dan Ibu. Lalu ada orang yang berkesimpulan modeliko Bapak Ibu. Allah pergi mengaji semua macam bagai hendak jo berubah tak itu jo nampak dia dan rancak dan hendak mengaji lagi. Nah, ambo tujuan ayatnya walaupun awak lah menjadikan amalan menjelang lalu awak segala macam atau setiap malam Jumat awak segala macam awak baca ayat bisa. Tujuan tadi kan dalam surah Yasin lah menjadi wirid rutinan bagi pengajian Yasinan. Ya kan? Ya, tapi tidak paham. Nah, begitu juga dengan membaca surah Al-Mulk. Coba mari kita buka surat Al-Mulk surat 67 ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalahnya. Maka dapat rahmat awak ndak namuah menengah kaji dengan serius, ndak namuah pergi mengaji, ndak namuah memikirkan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Perhatilah.
Jadi amalan orang surah Al-Muluk lah dia apa orang sehingga jamaah ambo disuruh apa lanjutan dari surah Al-Baqarah dari bawah sampai kata sekian enggak lah dipilihnya diapanya surah Eko dia apa saja jadi tidak ada masalah silakan. Nah nampak tu deh kok bodanga lah dulu dengan serius kok mau pikirkan lah isi nanti kandungan dalam ayat deh tak kena dalam neraka kau dan tinggal betul. Namun nerakonya apa syair. Makanya ambu bapak ibu usaha sehari-hari itu biarlah jamaah nabu adili tinggal batigo berampek boleh namanya mendengar insyaallah daripada besok kita tenayo ambu tenayo pun ambu tenayo tidak menyampaikan awak tenayo tidak namu mendengar. Maka Nabi bersabda khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang dikecilan boleh lebih baik pada awak marikon enggak ada awak siap ka ana mau baca. Itu lo ada awak, ada guru yang menyampaikan mengawak. Jadi kita ingin menjadi kuntum khaira ummah. Kita akan menjadi sebaik-baik umat. Nah, renungkan ayat 10 ko elok-elok yang tak namuh mendengar pengajian, tak namuh memikirkan isi kajian tadi, penyesalannya di dalam neraka sa'ir itu. Kecil dari awak ingin dapat rahmat Allah. Banyak banalah amalan awak kalau tidak dapat rahmat lu bisa ledo masuk ke sarubunnya Allah. Itulah baca tadi wala anta ya Rasulullah wala ana dan tidak juga saya illa ayatakammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah lah melimpahkan rahmatnya kepada awak dengan fadlan dengan karunia. Nah, jadi jangan bangga-banggakan ikut amalan. Enggak usah dulu. Teruslah beramal tapi rebut terus, usahakan merebut rahmatnya Allah. Yanglah dapat jadi campaan pulau. Kita di contoh negara apa? Merdeka karena rahmat Allah, kinilah kacau balau. Tak jaleh kama GBHN oleh kama garis besar haluan negara nak nampak le dong. Dahulu direbut dengan para ulama, dengan para mujahid, dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengusir penjajah. Jaleh tujuan ketika itu, tapi kini tak kama-kama kapagadang kupadelo. Jadi kalau dengan rahmat walaupun sipit itu ya. Sipit. Baan berjalan empat ini. Pasal itu tapi dengan rahmat Allah tidak salah alamat dogo. Ibu tarang mana matu salah alamat juga nampak. Ini matu ibu tarang gaji ibu 2 juta nyata bawa jual 7 juta. Tarang matu ibu tu. Enggak kan kalah matu. Aku menggalak nampu kena pengalaman juga mungkin ini. Akan enggak tarang matu ibu dah dia. Hak ibu dalam tu 2 juta aja sesuai jo karaju awak jo golongan awak. Atau bawa 5 juta 10 juta bagai. Malah lebih ada M bagian tak bawa pulang. Karena matu itulah kabur. Rahmat tidak ada. Nah, jadi perhatianlah ayat 10 kali elok deh. Kok bodangan lah dulu kaji. Kok mau pikir kali si kaji. Deh, nak ke dalam neraka. Kok mau tinggal. Nah, jadi jangan santai awak dengan pengajian. Jangan ura-ura dalam pengajian. Jangan bondong-bondong. Jangan. Dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan tenang. La'allakum turhamun, supaya kalian bagi rahmat kata Allah. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau tiba artis yang naik, tiba tokoh masyarakat yang naik, ajo nan diinginkannya langsung awak respon. Naik artis kate, nyogoyang pinggu awak di bawah dalam goyang. Itu namanya langsung respon. Tiba buya mengaji, awak ajak orang kawan sebelah mau tak ada respon. Aku nak nemu kawan mana diajak kita hendak malah nyobain mana aku kira lah tadi buat di mana lo tahu aja. La ilaha illallah itu menggalak nambo.
Ini bae mana kuntala di mana lo tahu ane. Atau apa nang kawak pikirkan dari kaji Buya tadi awak sendiri mendengar lalu. Kena mau tak? Aku nak permisi ke sebentar. Indah lalu, indah mau tak? Keluar masuk. Tak terangan ada bu Betul, iya. Tadi malah, orang ngarati juga malah. Alah bu, kan? Alah. Itu makanya jawabannya yang tadi. Sebenarnya awak mengecena mampu dek kondisi awak. Menurut Allah mampu. Indah, jadi janganlah lo disalahkan mengecena. Kondisi awak itu yang seperti itu. Belajar tadi, bagi orang yang sedang bersemangat, baban baret taraso. Bagi orang yang sedang malih atau banyak kasus, baban ringan. Oh, itu nih bu alami ini, Pak. Bu alami ini, Pak. Bagi baret taraso. Itu yang terjadi. Iya itu ini. Memang itu ini. Ya, jadi ibu merasa kalau ibu mohon maaf ya, aku kan hobi menonton film Turki. Berdirinya sejarah kekhalifahan Turki dulu Pak. Tidak pernah merasa nyaman. Sudah ikuti boleh. Lalu dilewati sebenarnya aman. Begitu Rasulullah. Iku balik tahun di Makkah 10 tahun dia tidak pernah dapat istirahat. Lepas itu yang berkecil tadi. Sebenarnya kondisi awak lah yang menyatukan dengan di muka waktu baik. Awak sedang tak mood, awak sedang tak nyaman, awak sedang pikiran sedang banyak. Wah nak bermasalah, wan nanti belum masalah, nak tetangga lah membek masalah lo. Sehingga bapan di muka na ringan dia kecil tadi manyapu. Tapi lah kecil saja dari awal. Dek bapak ibu lah bertumpuk. Pertama apa bapak ibu? Yaitu dosa. Dia membawa ibu ke bapak. Satu. Yang kedua adalah makanya ibu tidak bisa mengatasi anak kaji tadi. Awak banyak mengerjakan nan dilarang. Itu jadi baban bu. Yang ketiga sedang wak kaji lain mandana tapi tidak cie nantara. Iya benar tidak sih dan tabau do. Ibu lagi cerita ni. Benda awak mata aja semalam, benda orang menjawab masa. Kalau tidak, saya mana ku lagi. Kalau tidak keluar masuk. Aduh. Saya pun tak tahu kaji pulang. Alah itu. Jadi ketiga poin nama kaji itulah sebenarnya nama jadi beban bagi awak. Makanya ambo di rumah selalu mengecilkan anak. Jangan dulu baca itu. Satu-satu. Baiza farok tafar. Salah saya ikut kok, kita kacalai boleh. Salah saya ikut, kita kacalai boleh. Jadi kita santai semua. Tapi kalau bayi, kalau kening long bayi, kalau dibolo, kalau tak utang lah, sakit kapan? Lah itu masalahnya. Tapi tumpuk. Sebenarnya awak mampu, tapi awak yang menumpuk. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu Nado kajian santai saja. Jadi itulah makanya rahmat Allah sangat kita butuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada tanya? Boleh, silakan. Nah, yang mendapat rahmat dari Allah. Besok kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya. Ini memang ada tuh, memang ada. Pertanyaannya memang ada tak bilang gini gitu kita. Itu baik sama taruh rasio perusahaan dulu ya. Rasio perusahaan dulu ya. Insya Allah. Nanti ada ciri-cirinya. Insya Allah.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga usaha awak untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang pertama tadi yaitu minta ampun. Yang kedua adalah menjauhi larangan, tinggal larangan. Yang ketiga mengikuti pengajian. Ikut pengajian. Ingat ya, pengajian banyak macamnya. Ada pengajian organisasi, ada pengajian partai, ada pengajian suku, ada pengajian kaum, betul kan? Banyak. Yang dikehendaki oleh Allah, biar partai yang madokan, biar golongan madokan, biar organisasi, biar kampung, yang penting Quran. Setiap pergi mengaji, iyo lihat Quran, nama cerita dan aku di luar itu. Aku nak tahu doang. Kalau boleh minta orang mengaji tetap Al-Quran yang mau sampaikan. Tadi pagi pun mengaji lu dah. Ayolah mak lu lalu orang kajian lu. Tidak biasa. Tapi kalau diceritakan cerita politik DPD segala macam, tak betul. Aku maksud tadi setiap pengajian itu banyak misi yang terkandung di dalam. Tapi insya Allah Bapak Ibu dalam mengaji jambu tidak akan keluar dari Al-Quran. Tinggal dia awak lah yuk mendengar atau tidak, yuk mengikuti atau tidak tahu. Nah, kok yuk lah awak masuk nama rantai. Kok yuk lah awak mengikuti pengajian seperti yang tadi, kita masuk nama rantai. Apa itu nama rantai? Ayo kita lanjutkan dengan surat Al-A'raf, surat yang sama, ayat 63. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari keluargamu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Iyo lain nanawak danga, nanawak simak, nawak perhatiin tadi betul-betul dilaksanakan. Jadi menjalankan nasihat agama. Itu cara mendapatkan rahmat Allah yang kampen. Aku cakap tadi awak lahir rajin mendengar pengajian, banyak macam pengajian awak ikuti, belum tentu bagai awak laksanakan dong. Kalau di sana kan isi pengajian kok negara kalau baru ubah malu. Labal datun toybatun warabun ghafur. Negara yang diberkahi oleh Allah, fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Kalau yulai awak ikuti setiap pengajian yang disampaikan tadi. Tapi yang banyak masuk suwo, keluar tidak. Masuk di hati, bolong di bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, enggak ada kaji pun belum kajian apa digaya sadonya masalah kaji rahmat tadi kok nak buat gitu kalian rahmat, kalian ikuti nasihat itu kata Allah dalam hadis babuninya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Kok makanan nasihat pasti berubah, kalau enggak makan nasihat kata kayak itu kata Allah. Nah, jadi makanya mengecil namun tidak ada mencampur urusan jamaah pun tidak ada sebagai mubalik akan tetap mengingatkan, menyampaikan kepada awak. Bagi siapa yang betul-betul ingin mendapatkan rahmat Allah, insya Allah perubahan demi perubahan akan terjadi pada dirinya. Berarti tadi Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan awak kalau tidak awak sendiri berusaha. Bacaranya ikuti nasihat agama. Tadi mendengar baru. Jangan memperhatikan, sekarang ikuti lagi. Istighfar dengan kesalahan awak. Menjauhi larangan supaya jangan baku bangjo.
Mendengarkan supaya tahu, sekarang mengamalkan. Mengarajuan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Ambo sampai poin itu dulu yang bisa menyampaikan usaha awak untuk mendapatkan rahmat Allah. Pertama tadi adalah istighfar, meminta ampun awak kepada Allah dari dosa-dosa yang awak kerajukan. Yang kedua adalah menjauhi, meninggalkan yang dilarang. Dan yang ketiga mengikuti pengajian, harus rajin mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Dan yang keempat adalah mana paham dari pengajian tadi, maka amalkanlah, laksanakanlah nasihat yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, termasuk pertanyaan itu tadi, bagaimana cicinya nanti insyaAllah. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن